Pernah gak sih bre, kalian kepikiran apa aja yang harus dilakuin seseorang buat bisa gabung ke kartel atau geng-geng gitu? Dari kena pukulan sampai harus mandi air tai nih. Bahkan ada yang sampai terlibat kanibalisme juga. Ternyata ritual buat masuk ke kartel atau geng-geng ini bener-bener gila banget. Jauh lebih horor dari yang bisa kalian bayangin. Jadi bre, untuk video ini ayo kita bahas ritual inisiasi yang kagak masuk akal ini. Ngebunuh narapidana atau sipir. Aryan Brotherhood. Aryan Brotherhood itu juga dikenal sebagai The Brand, adalah geng neo-Nazi yang terbentuk di penjara Amerika Serikat pada tahun 1960-an bre. Awalnya mereka ini dibentuk sama narapidana kulit putih buat ngelindungin diri mereka. Geng ini kemudian berkembang jadi sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi di dalam dan di luar penjara. Padahal awalnya dari dalam penjara kan. Dengan jumlah anggota sekitar 15.000 sampai 20.000 orang, Aryan Brotherhood ini dikenal sebagai geng penjara rasis tertua dan paling terkenal di Amerika Serikat. Meski hanya sebagian kecil dari populasi napi, FBI itu nyatet mereka ini bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan di dalam penjara. Kegiatan mereka juga mencakup perdagangan narkoba, pemerasan, prostitusi napi, dan pembunuhan berbayar. Keanggotaan dari Aryan Brotherhood ini sendiri eksklusif untuk kulit putih dan diatur secara hierarkis dengan dewan 12 orang yang diawasi oleh komisi beranggotakan 3 orang. Anggota ini nunjukin identitas mereka lewat simbol-simbol kayak shamrock dan swastika. Untuk bergabung ke Aryan Brotherhood ini, calon anggota itu harus ngelewatin ritual brutal yang disebut make your bonds, yaitu ngebunuh anggota geng lawan atau sipir penjara bre. Filosofi mereka terangkum dalam slogan blood in blood out. Masuk harus lewat darah dan keluar hanya lewat kematian. Buck 50, The Bloods. Bloods, geng jalanan yang mayoritas anggotanya ini adalah keturunan Afrika Amerika, itu punya ciri khas yang gampang dikenalin bre. Kayak pakaian yang serba berwarna merah dan simbol-simbol geng yang mereka pakai. Kayak sinyal tangan tertentu, tau kan lu geng sign kayak gitu. Nah, geng ini awalnya didiriin di Los Angeles, California. Dan menurut laporan aparat penegak hukum, jumlah anggota mereka itu diperkirain ada sekitar 15.000 orang di seluruh Amerika. Tapi kalau mau lebih realistis, angka itu sebenarnya bisa mencapai 20.000 sampai 25.000 anggota. Bloods ini sebenarnya bukan satu kelompok besar aja, tapi kumpulan dari berbagai geng yang tersebar di pesisir timur dan barat Amerika. Setiap geng kecil ini disebut set, dan para pemimpin dari masing-masing set ini sering kerjasama buat memperkuat organisasi secara keseluruhan bre. Awalnya Bloods ini dibentuk buat ngelawan pengaruh geng Crips, rival berat mereka yang sama-sama geng jalanan brutal di Los Angeles. Tapi seiring waktu, Bloods ini tumbuh besar dan kuat, jadi salah satu geng paling ditakutin di LA. Pengaruh mereka pun juga makin melebar gitu bre ke negara bagian lain, didorong oleh perdagangan kokain yang jadi sumber pemasukan utamanya mereka. Banyak pemuda yang tertarik buat gabung ke geng ini karena nyari rasa kebersamaan dan cara cepet buat dapat uang. Tiap geng kayak Bloods, Crips, atau Latin Kings itu punya ritual inisiasi unik masing-masing. Tapi proses masuk ke Bloods ini termasuk salah satu yang paling brutal. Ada ritual mereka yang disebut Buck 50. Nama ini diambil dari luka menganga di pipi yang butuh 150 jahitan buat nutupin. Prosesnya sendiri, jadi para rekrutan baru itu harus ngiris pipi seseorang pakai box cutter. Kasus paling terkenal terjadi tahun 1999, waktu 6 anggota Bloods itu nyerang seseorang perempuan di kereta, ngebacok dan nusuk dia pakai pisau cukur. 2 hari kemudian kasus serupa terjadi lagi. Seorang perempuan dirampok sambil wajahnya diiris sampai butuh 150 jahitan. Tahun 2008 insiden yang sama juga terjadi di Coney Island, waktu 3 siswa sekolah menengah ditangkap setelah mereka motong wajah lebih dari selusin siswa lain pakai pisau cukur. Semua itu buat ritual inisiasi gengnya si The Bloods ini. Ada siswa yang rela ikut, tapi ada juga yang dipaksa, bahkan dipegangin paksa biar kagak bisa kabur. Dan ini gak cuman soal nyakitin orang lain aja gitu. Beberapa geng malah mewajibkan anggota baru buat nyakitin diri mereka sendiri sebagai bagian dari ritual. Jadi ya kagak heran gitu kalau ritual Buck 50 ini dianggap salah satu yang paling kejam dan gak manusiawi. 18 detik dihajar. 18th Street Gang. 18th Street Gang atau sering disebut Barrio 18 adalah organisasi kriminal yang juga lahir di Los Angeles, California. Awalnya geng ini terbentuk di kawasan Pico Union sekitar
sekitar tahun 1960-an sebagai geng jalanan Latino. Tapi seiring waktu pengaruh mereka melebar bre, bahkan sampai lintas negara. Geng ini sekarang tuh punya cabang di berbagai wilayah Amerika Serikat, Amerika Tengah, Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Kalau soal kejahatan sendiri, 18th Street ini nggak main-main gitu. Mereka terlibat dalam perdagangan narkoba, pemerasan, dan kejahatan kekerasan kayak penyerangan hingga pembunuhan. Struktur mereka yang kompleks itu bikin mereka ini beda dari geng lainnya. Mereka tuh nggak punya satu pemimpin tunggal atau semacam godfather-nya gitu. Sebagai gantinya ada kelompok veteranos yang ngawas jaringan cabang-cabang kecil mereka yang dikenal sebagai cliques. Geng ini punya aturan yang super ketat juga. Langgar sedikit aja hukumannya tuh bisa parah banget, mulai dari dihajar habis-habisan sampai dihukum mati bre. Jadi kagak heran mereka ini dianggap salah satu geng paling kejam di Amerika Serikat. Nama mereka juga terkenal karena sering ngerampok rumah atau nyolong mobil gitu. Tapi aksi mereka kagak cuma berhenti di situ aja. Pemilik rumah atau mobil itu seringkali ditemuin tewas di jalanan. Gila kan? Bahkan mereka juga dikenal punya tradisi nyerang seenggaknya sekali sehari, kadang di beberapa lokasi sekaligus. Selain reputasi kejamnya, 18th Street Gang ini juga punya rivalitas yang udah lama sama MS-13. Tapi ada satu aspek unik dari geng ini, yaitu cara mereka ngerekrut anggotanya. Mereka tuh sering nyasar anak-anak SMP yang masih labil atau yang udah kelihatan di pinggiran gitu, udah kelihatan suram gitu, udah mepet-mepet dunia-dunia gangster gitu. Dengan janji-janji soal kekuasaan, keseruan, dan aksi-aksi seru, mereka tuh berhasil menarik anak-anak muda ini buat gabung ke geng mereka. Terus gimana cara mereka masuk ke geng ini kan? Jawabannya nggak gampang dan jelas nggak nyaman. Ritual inisiasi disebut 18 second beatdown. Jadi calon anggota itu harus tahan dihajar habis-habisan selama 18 detik. Kedengarannya sih sebentar ya, tapi coba bayangin, satu orang dikelilingin 10-12 anggota geng yang lebih tua, lengkap dengan alat kayak tongkat, sabuk, atau pemukul kayu. Terus juga akhirnya dihajar brutal banget. Banyak yang berakhir dengan luka serius, bahkan cacat permanen. Jadi bikin kita mikir gitu, siapa sih yang rela ngelakuin ini? Jawabannya mungkin mereka yang ngejar gengsi aneh yang datang dari jadi bagian dari salah satu geng paling ditakutin ini. Tapi ya rasa bangga itu kan gak bertahan lama dibandingin luka cacat lu yang seumur hidup gitu maksud gua. Kebanyakan dari mereka akhirnya juga berakhir di balik jeruji besi atau malah di kamar mayat. Dihajar masuk. MS-13. MS-13 atau Mara Salvatrucha adalah geng kriminal yang lahir di Los Angeles, California di tahun 1980-an. Awalnya geng ini dibentuk buat ngelindungin imigran asal El Salvador dari ancaman geng-geng lain di wilayah itu. Tapi kayak kebanyakan cerita geng lainnya, tujuan mulia itu perlahan berubah. MS-13 pun bertransformasi jadi organisasi kriminal paling brutal. Menurut FBI, jumlah anggota MS-13 di Amerika Serikat aja itu udah mencapai sekitar 10.000 orang. Sementara di Guatemala dan Honduras bisa nyampe 40.000 anggota. Kekuatan geng ini bukan cuma terletak di aktivitas kriminal mereka, tapi juga di ikatan sosial yang erat di antara anggotanya. Ikatan ini terbentuk dan diperkuat lewat aksi-aksi kekerasan, baik terhadap musuh mereka maupun terhadap sesama anggota bre. Aksi-aksi kriminal mereka bikin kawasan Northern Triangle, yaitu Guatemala, El Salvador, dan Honduras jadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Meskipun secara teknis bukan zona perang, tahun 2012 Departemen Keuangan Amerika Serikat resmi menetapkan MS-13 sebagai organisasi kriminal transnasional. Geng jalanan pertama di Amerika Serikat yang dapat label itu, dan itu bukan gelar sembarangan. MS-13 terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, mulai dari penyelundupan senjata, perdagangan manusia, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, prostitusi, perampokan, sampai perusakan properti. Mereka juga punya hubungan erat sama mafia Meksiko yang bikin pengaruh mereka makin luas dan berbahaya. Nah sekarang mari kita bahas gimana caranya gabung ke geng ini. Prosesnya itu brutal banget bre. Untuk calon anggota cowok ada ritual getting jumped in. Artinya mereka bakal dihajar rame-rame sama beberapa anggota MS-13 yang paling kuat. Bayangin aja satu rekrut dihajar sama 5 orang sampai nggak sadarkan diri. Dan ini juga masih versi, bisa dibilang masih versi ringannya gitu, masih versi nyantainya gitu. Buat calon anggota cewek, prosesnya lebih nyeremin lagi. Mereka harus ngalamin ritual mengerikan yang disebut sekson, di mana beberapa anggota laki-laki MS-13 bakal nyerang mereka secara seksual. Kejam udah pasti gitu, tapi tunggu dulu, itu baru awalnya. Buat jadi anggota penuh, ada ujian terakhir yang harus mereka lewatin. Di El Salvador, ujian ini dikenal sebagai ujian akhir. Apa bentuknya?
yaitu pembunuhan. Yap, calon anggota baru itu harus ngelakuin pembunuhan biar diakuin sepenuhnya sama geng. Setelah berhasil, mereka dianggap sebagai anggota tangguh dan siap tempur dalam dunia brutal MS-13. Jadi anggota lewat Jack in The Crips. Di Los Angeles tahun 1960-an lahirlah Crips, geng jalanan yang awalnya terinspirasi dari Black Panthers. Tapi beda cerita, kalau Black Panthers itu kan berjuang buat keadilan sosial. Itu ada kelompok namanya Black Panthers di tahun-tahun sebelumnya Crips ini, dan itu memang berjuang atas nama keadilan sosial, atas pokoknya menyanggah isu-isu rasisme gitu. Crips sendiri itu malah berubah jadi geng jalanan yang penuh kekerasan. Awalnya mereka ini dikenal sebagai Crips pakai B, CRIBS, nama yang katanya merujuk pada usia muda anggotanya atau permainan kata dari crib yang berarti rumah. Sekarang Crips pakai P ini udah jadi salah satu geng terbesar dan paling berbahaya di Amerika Serikat. Dengan estimasi anggotanya itu sekitar 30.000 sampai 35.000 orang. Aktivitas kriminal mereka mencakup pembunuhan, perampokan, sampai perdagangan narkoba, bre. Rivalitas mereka dengan Bloods pun juga legendaris gitu, kayak perang yang kagak ada akhirnya. Crips punya struktur hierarki yang terorganisir, di mana mereka ini kebagi dalam kelompok kecil yang disebut sets. Tiap set ini dipimpin sama anggota senior yang punya kuasa buat ngatur semua aktivitas geng, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi buat bisa masuk ke geng ini, calon anggota kagak bisa asal daftar aja. Ada tugas mematikan yang harus mereka selesain, salah satunya disebut Jack-in. Apa itu Jack-in? Ini istilah jalanan buat aksi pencurian mobil, bre. Biasanya sambil ngancem korban pakai senjata, sambil ditodong-todongin gitu. Calon anggota harus nyuri mobil, seringkali dengan todongan pistol, itu buat nunjukin kemampuan mereka ngasilin uang dan mengesankan senior-senior yang ada di geng itu. Kalau sukses, mereka bakal disambut sebagai anggota penuh dari geng Crips ini. Salah satu kasus terkenal itu terjadi di Januari 2008, di mana ada seorang remaja umurnya 17 tahun bernama Charles Brown, itu nyoba buat gabung ke Crips lewat ritual Jack-in ini. Di Camisha Lake, New York, dia ini masuk ke kursi belakang mobil yang lagi parkir, di mana ada 3 penumpang di dalamnya. Dengan pistol di tangannya, dia ngancem pengemudi buat nyerahin mobil itu. Belakangan dia ketahui kalau aksi itu adalah bagian dari proses inisiasi buat gabung ke Crips di daerah tersebut. Dan ini cuma salah satu contoh ritual brutal yang harus dilaluin sama calon anggota. Tapi begitulah dunia Crips, kalau kagak siap ngelakuin hal gila, lupain aja mimpi lu buat jadi bagian dari mereka. Mandi tai, Hells Angels. Hells Angels buat kalian yang suka ngikutin dunia-dunia gangster adalah nama yang kagak asing lagi di dunia kejahatan terorganisir. Mereka ini punya reputasi serem karena terlibat dalam pemerasan, perdagangan narkoba, sampai kasus pembunuhan. Dibentuk pertama kali di California pada tahun 1948, kelompok ini awalnya dikenal sebagai klub motor. Tapi sekarang mereka ini udah berubah jadi organisasi global dengan cabang di banyak negara. Walaupun ngakunya sebagai klub motor, Hells Angels ini lebih sering dianggap sebagai sindikat kriminal, bre. Kagak heran kalau aparat hukum dan pasukan keamanan di Amerika Serikat itu selalu ngelihat mereka dengan sorotan yang negatif. Salah satu ciri paling ikonik dari kelompok ini adalah logonya mereka, yaitu tengkorak bersayap. Anggota Hells Angels itu dengan bangga memamerkan logo itu di rompi kulit mereka, bareng dengan simbol-simbol lain yang nunjukin afiliasi mereka terhadap Hells Angels ini. Tapi Hells Angels gak cuma terkenal karena logo mereka atau kejahatan yang mereka lakuin. Ada satu ritual inisiasi yang bikin geleng-geleng kepala. Yap, ritual ini melibatkan sesuatu yang bener-bener kotor secara harfiah. Jadi buat calon anggota baru ada satu tradisi yang disebut-sebut jadi tes loyalitas, sekaligus persiapan buat pekerjaan kotor di masa depan. Tapi ini beneran kotor aja. Para anggota senior ngumpulin kotoran atau tai dan air seni mereka atau kencing mereka itu dalam sebuah ember. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka nuangin semuanya ke kepala calon anggota yang lagi berlutut. Seremnya lagi, konon calon anggota itu kadang diikat, bre, biar kagak bisa ngelindungin mata, mulut, atau telinga mereka dari cairan menjijikan ini. Dan gak berhenti di situ, setelah mandi yang agak istimewa itu ya, calon anggota harus tetap dalam kondisi kayak gitu, tanpa mandi, tanpa ganti baju, sampai malam inisiasi ini selesai. Kedengerannya jorok banget ya, kagak masuk akal gitu, tapi ini beneran terjadi. Yang bikin lebih ngejutin, Hells Angels ini bukan satu-satunya geng yang punya ritual brutal kayak gini. Tapi ya kalau udah bicara soal kejahatan terorganisir, apa sih yang gak mereka lakuin buat ngetes loyalitas anggotanya, ya kan? Minum darah, Chinese Triad. Chinese Triad atau dikenal juga sebagai Chinese Underground Society adalah organisasi kriminal yang berasal dari Tiongkok dan kini menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Hong Kong, Taiwan, dan banyak negara lainnya.
Dengan sejarahnya yang panjang dan rumit, Triad ini udah eksis sejak abad ke-17 bre. Awalnya mereka adalah kelompok rahasia yang punya misi mulia, yaitu ngegulingin dinasti Qing. Tapi seiring waktu, kelompok ini berubah arah jadi organisasi kriminal yang terlibat dalam penjudian, perdagangan narkoba, dan prostitusi. Struktur organisasi mereka sangat jelas dan terorganisir gitu. Mereka punya berbagai tingkatan yang diberi kode angka khusus. Rekrutan baru atau yang disebut Blue Lanterns itu belum punya nomor. Anggota biasa yang disebut Soldiers itu punya kode angka 49 dan berada di lapisan terbawah. Mereka ini yang bertugas buat pekerjaan kotor organisasi. Selain itu ada juga peran-peran lain kayak petugas penghubung, eksekutor, administrator, petugas upacara, wakil, dan petugas operasional. Semuanya dipimpin oleh bos besar yang disebut Dragon Head atau Mountain Master. Konon akar Triad ini juga punya hubungan dengan mitologi Tiongkok, dikenal sebagai persatuan langit, bumi, dan air. Tapi yang benar-benar ngikat anggota mereka bukan air, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kental, yaitu darah. Ritual inisiasi buat jadi anggota baru Triad ini bisa bikin kita merinding gitu ya, karena calon anggota itu harus melalui sebuah pengorbanan, di mana seekor hewan dikorbanin dan darahnya ditampung dalam cangkir. Lalu abis itu darah dari beberapa anggota lain juga ditambahin ke cangkir itu, plus beberapa tetes darah dari si rekrutan barunya ini. Dan apa yang harus mereka lakuin? Ya mereka harus minum campuran dari darah-darah itu, darah hewan, darah anggota lain, dan darah mereka sendiri. Kalau ada yang berpikir buat nolak, ya lupain aja lah, karena penolakan itu berarti kematian di tempat gitu. Serem kan? Selama ritual ini calon anggota juga harus ngucapin sumpah kayak gini: kalau ada anggota organisasi yang dalam kesulitan, semua akan segera datang membantu. Jika aku sebagai calon anggota melanggar sumpah ini, pedang akan turun dan membunuhku. Makan jantung manusia, The Knights Templar. Pada tahun 2010, sebuah kartel narkoba dan geng jalanan brutal lahir di Meksiko. Namanya Knights Templar. Kartel ini terkenal karena taktiknya yang kejam, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, penculikan, dan segudang aktivitas kriminal lainnya. Berasal dari negara bagian Michoacan di Meksiko Barat, mereka ini punya jejak panjang aksi kekerasan yang bikin wilayah itu penuh dengan ketakutan. Awalnya, Knights Templar adalah pecahan dari kartel lain yang kagak kalah terkenal, yaitu La Familia Michoacana. Mereka tuh awalnya ngeklaim sebagai kelompok vigilante yang berjuang melawan organisasi kriminal lainnya. Tapi nggak lama kemudian topeng mereka jatuh. Ternyata Knights Templar juga kartel kriminal besar yang kagak kalah brutalnya sama organisasi-organisasi kartel yang mereka lawan gitu. Yang bikin mereka beda dari kartel lain adalah cara mereka menggunakan simbol keagamaan. Para pemimpin Knights Templar ini nyebut diri mereka sebagai kesatria dan sering memakai bahasa serta gambar religius buat menanamkan loyalitas di antara para anggotanya. Dalam usaha yang ironis buat kelihatan berbudi luhur, mereka pernah memasang 14 spanduk di jembatan-jembatan di Meksiko buat menyambut kunjungan dari Paus Benedictus XVI, sambil meyakinkan bahwa mereka akan menghentikan semua aksi kekerasan selama kunjungan itu. Operasi mereka ini didasarkan pada sebuah buku kode 22 halaman yang disebut Code of the Knights Templar of Michoacan. Buku ini berisi aturan dan pedoman yang mengikat semua anggota. Di dalamnya mereka tuh ngeklaim bakal membantu kaum miskin, gak membunuh demi uang, melawan materialisme, menjauhi narkoba, dan menghormati wanita serta anak-anak. Kedengarannya mulia kan, terlalu mulia bahkan gitu. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Ritual inisiasi mereka aja bukan cuman kagak hormat terhadap kehidupan manusia, tapi juga benar-benar mengerikan gitu. Kartel ini terkenal karena metode pembunuhan brutalnya, dari pemenggalan kepala sampai merebus tubuh musuh mereka hidup-hidup. Dan itu belum puncaknya. Salah satu ritual paling menjijikan mereka melibatkan calon anggota yang harus memakan jantung seorang anak. Anak-anak ini didapatkan melalui jaringan perdagangan organ mereka, dan ritual ini dilakukan sebagai ujian loyalitas bagi para rekrutan baru. Kedengarannya gak manusiawi kan? Memang, tapi itulah kenyataan gelap yang ada di balik kartel ini. Dan yang lebih menakutkan, Knights Templar ini bukan satu-satunya kartel di Meksiko yang melakukan hal-hal keji kayak gini. Kanibalisme CGNG. Jalisco New Generation Cartel atau CGNG adalah salah satu sindikat kriminal paling kejam di dunia. Berbasisnya itu di Jalisco, Meksiko, dan dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes yang lebih dikenal sebagai El Mencho. Kartel ini punya reputasi mengerikan dengan taktik brutal mereka yang gak segan-segan ngehancurin siapapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan El Mencho itu sering disebut sebagai salah satu gembong narkoba paling dicari di dunia.
Kartel ini terkenal nggak cuman karena kekerasan mereka, tapi juga cara mereka mainin opini publik lewat kampanye hubungan masyarakat yang licik. Walaupun CGNG ini terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal kayak pemerasan dan perdagangan manusia, sumber utama pendapatan mereka tetap dari perdagangan narkoba, terutama kokain dan metamfetamin. Pada tahun 2020, pemerintah Meksiko nganggep mereka ini kayak organisasi kriminal paling berbahaya di negara itu. Cuman satu tingkat di bawah kartel Sinaloa dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Walaupun basis mereka ini di Jalisco, kendali CGNG itu meluas ke negara bagian tetangga kayak Nayarit dan Colima. Yang terakhir jadi pusat penting untuk pengiriman kokain dari Amerika Selatan dan bahan kimia dari Asia. Konflik mereka dengan kartel rival kayak Los Zetas dan Night Templar itu udah lama banget berlangsung, tapi belakangan ini ketegangan itu makin panas dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu kartel Sinaloa, khususnya di Chiapas dan Zacatecas. Tapi yang benar-benar bikin CGNG terkenal bukan cuma karena perdagangan narkoba atau kekuasaan mereka, tapi juga metode pelatihan calon anggotanya yang luar biasa kejam, termasuk praktik kanibalisme, bre. Menurut laporan berita, pelatihan ini tuh dimulai dengan mengajari rekrutan baru cara memutilasi tubuh manusia. Mereka tuh harus belajar buat motong bagian tubuh kayak lengan atau kaki. Setelah itu mereka dipaksa buat makan korbannya ini, dimulai dari jari-jarinya. Tapi ritual ini gak berhenti di situ. Para rekrut harus memilih salah satu potongan tubuh itu dan memakannya di depan bos mereka. Aturannya jelas, yaitu gak boleh nunjukin emosi atau muntah. Kalau gagal, mereka bakal dipukulin habis-habisan. Dan kalau ada yang mikir buat nolak makan daging manusia ini, mereka mungkin malah jadi menu makan malam untuk rekrutan lain. Mike Vigil, mantan kepala operasi internasional DEA, pernah ngomong kalau kanibalisme ini dirancang buat ngubah rekrutan jadi mesin pembunuh tanpa emosi. Mereka yang berhasil ngelewatin ritual menjijikan ini diangkat jadi anggota penuh atau full member CGNG setelah sebuah pesta kelulusan yang dipenuhi dengan obat-obatan dan wanita. Tapi yang gak ada yang benar-benar sama lagi setelah elu melalui pengalaman sesadis ini. Oke bre, itulah dia buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas ritual-ritual inisiasi atau ritual masuk untuk ke geng atau ke kartel gitu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.